Seperti yang disampaikan Pak Obaja tadi, hari ini firman Tuhan akan bicara tentang living in favor. Artinya adalah hidup di dalam kebaikan Tuhan, hidup di dalam perkenanan, hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan jadi berkat buat kita semua. Amin. Saudaraku, yang namanya kebaikan Tuhan akan membuat hidup kita jadi indah. Kalau saudara mau hidupmu jadi indah, hidup di dalam kebaikan Tuhan. Sebagian orang belum memahami tentang yang namanya hidup di dalam kebaikan Tuhan. Akibatnya beberapa orang hidup di luar kebaikan Tuhan, di luar perkenanan. Jadi bukan di dalam, tapi di luar perkenanan, di luar kebaikan Tuhan. Ada sebagian orang yang bukan mengejar rencana Tuhan dalam hidupnya, tapi mengejar ambisi pribadinya, mengejar kemauannya sendiri. Ada sebagian orang yang bukan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tapi mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepandaian kita sendiri. Saya mau ngomong begini, kalau kita hidupnya bukan di dalam, bukan in favor, tapi hidupnya di luar, maka kita akan melewatkan yang namanya kebaikan Tuhan. Banyak orang saya perhatikan kalau tidak di dalam kebaikan Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan, hidupnya terbentur kanan, terbentur kiri. Ya, bermasalah di sini, bermasalah di sana, berkelahi sama siapa. Saudaraku, akhirnya mengalami kekecewaan, akhirnya mengalami kepahitan hati, akhirnya iri hati. Ada berapa banyak orang yang hidup seperti itu. Dan hidup seperti itu sebenarnya sangat melelahkan. Lama-lama kita akan jadi letih lesu dan berbeban berat. Sebaliknya, kalau kita tahu bagaimana hidup dalam perkenanan Tuhan, saya percaya anugerah dan kebaikan Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Yang namanya favor dari Tuhan, yang namanya kebaikan Tuhan ini akan mendandani, mendekorasi, dan mempercantik hidup kita sedemikian rupa sehingga hidup kita jadi indah. Orang melihat hidup kita ada sinar yang kita pancarkan. Itu sinar kemuliaan Tuhan. Anda akan melihat orang kalau hidup dalam favor, sinarnya berbeda. Oke? Akan ada kemuliaan Tuhan yang kita pancarkan di dalam kehidupan kita. Ibaratnya di sini banyak wanita paling tahu tentang yang namanya kecantikan. Kalau saudara bangun tidur, belum ngapa-ngapain, rambutnya masih kacau balau, Anda lihat wajah saudara di kaca, dibandingkan dengan setelah saudara mandi, Anda tata dengan baik, Anda rapikan, Anda dandani dengan baik, pasti ada perbedaannya, betul? Wajah yang terawat dan yang tidak terawat pasti berbeda. Wajah yang dirapikan, dibersihkan, didandani dengan yang polosan juga pasti berbeda. Tolong saudara dengarkan baik-baik. Hidup kita dibiarkan polosan dibandingkan dengan didandani oleh kebaikan Tuhan. Pasti ada perbedaannya. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita enggak lagi polosan. Hidup saudara didandani oleh kebaikan, oleh anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Sehingga jadi cantik, sehingga jadi indah. Sama seperti ruangan di tempat ini. Ruangannya besar. Dan ruangannya cantik. Kenapa? Karena didekorasi dengan bagus. Tapi ruangan yang sama, kalau tidak didekorasi dengan bagus, jadinya jelek. Coba Anda renungkan, Anda bayangkan. Seandainya karpetnya di sini disingkirkan. Seandainya mimbarnya yang bagus ini, ya kaca-kaca yang ada lampu-lampunya disingkirkan. Seandainya korden-kordennya dibuang. Seandainya plafonnya enggak dibuat seperti ini, enggak ada awan-awannya, dibuat dengan bagus. Seandainya saudaraku semua dekorasi ini dibuang, maka ruangan yang sama akan jadi jelek. Besar sih besar, tapi jelek. Tapi karena didandani, karena didekorasi, yang jelek jadi bagus. Tolong dengarkan baik-baik. Hidup kita yang sama didandani dengan anugerah Tuhan. Tadinya jelek akan jadi bagus. Pekerjaan kita yang sama, yang sekarang biasa-biasa, kalau didandani dengan favor dari Tuhan akan jadi luar biasa.
Keuangan kita yang sama, yang tadinya biasa-biasa, pas-pasan. Kalau didandani dengan favor dari Tuhan, tahun ini, tahun global blessing, akan ada berkat yang berlimpah-limpah datang dalam hidup kita. Tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu jangan mau hidup di luar favor Tuhan, perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan. Hiduplah di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam kebaikan Tuhan. Tuhan yang akan memastikan hidup saudara memancarkan kemuliaan Tuhan. Boleh katakan amin saudaraku. Saya ingin ajak saudara baca Alkitab di dalam Mazmur 112. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan lihat seperti apa orang yang hidupnya dimahkotai oleh kemurahan Tuhan. Oleh kebaikan Tuhan. Ayat 1 sampai 10. Jangan baca cepat-cepat, jangan baca sekaligus, kita akan gali satu persatu. Karena doa saya ini bukan cuma kita baca. Doa saya ayat ini akan kita terima jadi impartasi, jadi berkat, jadi kemurahan Tuhan di dalam hidup setiap pribadi di tempat ini. Boleh katakan amin saudaraku. Saya bacakan mulai ayat pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Artinya ini gambaran orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Dalam favornya Tuhan. Mari kita lihat apa yang Tuhan akan kerjakan buat orang seperti ini. Ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Boleh katakan amin saudaraku. Angkatan orang benar akan apa? Diberkati. Kita kalau jadi orang tua, kita punya anak, saya yakin kita pasti akan lakukan apa saja supaya anak kita maju. Supaya anak kita berhasil dalam hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan memberi jaminan kepada kita. Kalau kita hidup di dalam perkenanannya Tuhan. Tuhan yang akan memastikan anak cucu, bukan cuma anak saja. Anak cucu keturunan kita jadi perkasa. Dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ini pohon berkat keturunan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, ini gambaran orang yang luar biasa. Anak cucunya jadi perkasa. Artinya jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Memancarkan karakter Kristus di dalam kehidupannya. Hidup dalam integritas. Hidup di dalam kebenaran. Bukan cuma itu saja, namanya keturunannya perkasa. Artinya Tuhan akan urapi, Tuhan akan sertai, Tuhan kasih perlengkapi dengan yang namanya talenta-talenta. Dengan yang namanya karunia-karunia. Sehingga dimanapun keturunan kita, anak cucu kita berada, hidupnya berhasil dan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Doa saya terjadilah untuk hidupmu, untuk anakmu, cucumu, keturunanmu. Jadi orang yang perkasa, yang diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya, boleh yang meriah buat Tuhan kita. Ayat yang ketiga. Apalagi yang dilakukan oleh favor Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ketiga. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ini janji berkat Tuhan yang luar biasa. Buat orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Harta, kekayaan, kebajikan ada dalam rumahnya. Gak terbatas sama yang jasmani saja. Gak terbatas diberkati sama yang materi saja. Orang kalau hidup dalam perkenanan Tuhan, secara jasmani diberkati. Tapi secara rohani juga sangat diberkati. Amin. Karena yang namanya berkat jasmani, yang namanya kekayaan itu terbatas. Kita hanya bisa nikmati selama kita hidup di dunia. Yang lebih berharga dari itu adalah kekayaan rohani. Doa saya dalam hidup saudara, favor Tuhan membuat saudara kaya, berlimpah-limpah, diberkati baik secara jasmani maupun secara rohani. Bukan cuma kaya secara materi, tapi ada kaya buah-buah roh dalam hidup kita. Kaya buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Kaya dalam pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Banyak orang punya duit, tapi enggak kaya dalam pengalaman pribadi
sama Tuhan. Gak ngerti yang namanya hidup berjalan bersama Roh Kudus. Gak pernah ngalami yang namanya jawaban doa, mujizat, pertolongan. Hidupnya kosong, hidupnya sendiri. Gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Doa saya untuk jemaat keluarga Allah. Mulai saat ini Tuhan bawa saudara kaya mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus, kaya dengan sukacita, kaya dengan kebahagiaan, kaya dengan berkat rohani di dalam hidup kita. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Apalagi janji Tuhan buat orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Anda perhatikan janji Tuhan ini. Di dalam gelap, Tuhan terbitkan terang. Gelap ini bicara tentang yang negatif. Gelap ini bicara tentang sesuatu yang gak enak. Entah kita orang benar, entah kita orang berdosa. Selama kita hidup di dunia, tetap saja ada yang namanya masalah. Ada yang namanya pergumulan. Tapi saudara jangan takut. Kalau ada favor Tuhan, ada kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Sekalipun sempat sesaat ada kegelapan. Tapi janji Tuhan, dari dalam gelap Tuhan terbitkan terang. Kalau ada sakit penyakit, Tuhan terbitkan kesembuhan dalam hidup saudara. Kalau ada masalah, Tuhan terbitkan jalan keluar buat hidup saudara. Kalau ada kehancuran, kalau ada kerugian, Tuhan terbitkan pemulihan dalam hidup saudara. Terima janji ini. Di dalam nama Yesus tahun 2015 dari gelap Tuhan ganti menjadi terang. Terang dalam keluarga, terang dalam kesehatan, terang dalam pelayanan, terang di dalam pekerjaan saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat yang kelima. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ayat 7 perhatikan. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Anda perhatikan, saya lihat beberapa orang dalam hidupnya enggak seperti ini. Beberapa orang hidupnya selalu khawatir, selalu takut. Kalau dengar kabar, jangan-jangan terjadi apa lagi? Jangan-jangan kabar celaka lagi. Jangan-jangan kerugian lagi. Jangan-jangan yang gak baik lagi terjadi. Jadi seolah-olah hidupnya selalu deg-degan. Hidupnya selalu gentar akan hari esok. Menatap hari esok dengan kekhawatiran seolah-olah gak ada masa depan. Tapi hari ini firman Tuhan bicara sama kita. Hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Hiduplah dalam kebaikan Tuhan. Karena orang yang seperti itu. Saya ingin bacakan ayat 7 sekali lagi. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Hatinya teguh. Ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang-orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Tanduk ini bicara tentang kekuatan. Doa saya dalam hidup saudara. Tanduk pekerjaan saudara dibuat Tuhan meninggi dalam kemuliaan. Tanduk pelayanan. Tanduk kehidupan rohani saudara dibuat berbuah-buah dengan lebat. Meninggi dalam kemuliaan. Amin saudaraku. Karena ini janji Tuhan. Ayat yang ke-10. Orang fasik melihatnya. Lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya. Lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sampai di situ. Saudaraku ini janji Tuhan. Jadi kalau Anda dalam posisi yang diiri sama orang lain. Gara-gara saudara terima favor dari Tuhan. Mengucap syukur. Jangan jengkel, jangan marah. Puji Tuhan bukan saudara yang iri. Puji Tuhan saudara yang diiri. Saya mau ngomong begini, ini janji Tuhan buat orang-orang yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tahun ini Tuhan akan berkati saudara, penuhi hidup saudara dengan anugerah, dengan kebaikan yang sedemikian berlimpah. Sehingga hidup saudara dibuat menjadi tanda ajaib bagi orang-orang di sekeliling saudara. Diberkati,
dan jadi berkat. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa ngalami hidup yang seperti itu? Bagaimana kita bisa ngalami penggenapan Mazmur 112 ini? Sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Selama bulan Maret ini kita akan belajar rahasia hidup di dalam favor Tuhan. Hari ini saya mau bagikan yang pertama. Kunci hidup dalam kebaikan Tuhan yang pertama adalah hati yang berdedikasi penuh kepada Tuhan. Coba semuanya pakai tangan kanan pegang dada saudara begini, katakan hati yang berdedikasi penuh kepada Tuhan. Amin. Kenapa kok saya minta saudara pegang dada saudara, hati saudara? Karena Alkitab ngomong bahwa manusia itu melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Di dalam ibadah ini saya melihatnya saudara sejauh Anda datang kebaktian. Anda ikut berdoa, saudara ikut tepuk tangan memuji Tuhan. Saudara ikut mendengar firman Tuhan. Yang saya lihat adalah yang di depan mata. Tetapi kita harus sadar sementara manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat apa yang di dalam hati kita. Sama-sama beribadah. Ada yang beribadah di tempat ini, mungkin hatinya di tempat lain. Tapi ada yang beribadah di tempat ini dengan hati benar-benar mau mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan melihat yang di dalam hati. Sama-sama berdoa mau diberkati oleh Tuhan. Ada yang berdoa diberkati Tuhan untuk diri sendiri saja. Tapi ada yang hatinya Tuhan berkati aku supaya bisa jadi berkat. Saya mau ngomong sama saudara, kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita bisa nipu manusia dengan perkataan manis kita. Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan karena Tuhan menyelidiki hati. Tolong dengarkan baik-baik pagi hari ini. Tuhan melihat hati kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Karena itu miliki hati yang berdedikasi kepada Tuhan. Yang menjadikan Tuhan nomor satu. Menjadikan Tuhan prioritas yang utama di dalam hidup saudara. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, menyenangkan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan hati kita. Itu orang yang hatinya berdedikasi penuh kepada Tuhan. Untuk orang yang seperti itu, Anda dengarkan baik-baik. Maka Tuhan akan memberikan favor. Tuhan akan memberikan kebaikannya. Ada di dalam kehidupan mereka. Kita ngomong carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Cari dulu, artinya memprioritaskan. Artinya mendedikasikan hidup terlebih dahulu. Kalau kita dedikasi sama kerajaan Allah ganti dedikasi sama kita. Ada support, ada backup, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan atas hidup orang yang cari kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu, maka favor datang. Kalau favor datang, semuanya ditambahkan di dalam kehidupan kita. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu punya hati yang berdedikasi penuh sama Tuhan. Sampai dia ngomong, karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Ini perkataan bukan perkataan ringan, bukan perkataan yang serampangan. Ini perkataan dari hati yang penuh dedikasi. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, selama Tuhan masih kasih kesempatan bernafas di bumi, itu artinya hidup bagi Kristus. Hidup bagi Yesus. Hidup menyenangkan Tuhan. Hidup memperluas kerajaan Allah. Ini hati orang yang berdedikasi kepada Tuhan. Karena dia punya dedikasi yang luar biasa. Jangan heran kalau kerajaan Allah juga berdedikasi, membackup, mensupport Rasul Paulus. Jangan heran kalau ada favor Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidupnya. Dimanapun Rasul Paulus berada, ada penyertaan Tuhan yang nyata.
Ada campur tangan Tuhan yang nyata. Kalau dia berdoa, kata-katanya sama dengan yang lain. Tapi doa orang lain biasa-biasa. Doa Rasul Paulus disertai dengan kuasa. Kalau Rasul Paulus melayani, di mana dia melayani? Ada breakthrough, ada terobosan, ada kemajuan. Apa saja yang dikerjakannya berhasil, mujizat terjadi, perkara-perkara hebat terjadi. Orangnya sama, kalimatnya sama, doanya sama, yang dilakukan sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Itu sebabnya, saudaraku, itu yang menentukan adalah favor daripada Tuhan. Penyertaan daripada Tuhan, kemurahan daripada Tuhan. Doa saya, hati yang penuh dengan dedikasi, seperti yang dimiliki Rasul Paulus ini, dibangkitkan, ditimbulkan, dimunculkan, dikuatkan di dalam hati setiap pribadi yang ada di tempat ini. Boleh katakan amin. Saya berdoa semuanya. Kita semua punya hati yang memang dedikasi sama Tuhan. Tapi sayangnya sebagian orang Kristen ikut Tuhan, tapi gak kenal dengan yang namanya berdedikasi buat Tuhan. Jadi kekristenannya tumpul, kekristenannya lembek. Gak ada yang namanya hidup bagi Yesus. Gak ada yang namanya bayar harga, sungguh-sungguh berjuang untuk Tuhan. Yang ada untuk diri sendiri. Datang kebaktian melayani cuma berpikir hasil akhirnya supaya diberkati. Pokok untuk diri sendiri saja. Saya ngomong sama saudara, Anda rugi. Anda melewatkan kesempatan yang luar biasa. Kalau kita cuma mikir untuk diri sendiri, jangan pikir Tuhan gak tahu. Sama-sama doanya, lamanya sama, sama-sama melayaninya. Tapi banyak orang melakukan semuanya itu. Baliknya hanya untuk diri sendiri. Kalau Tuhan melihat hati, Tuhan tahu di hati kita. Tapi beda sama orang-orang yang memang Tuhan pakai hidupku. Untuk menggenapi rencanamu, Tuhan aku mau menyenangkan engkau. Tuhan aku mau Tuhan pakai jadi alat memperluas kerajaan Allah. Orang yang seperti itu disertai Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi hari ini saya tantang saudara, dedikasikan hidupmu untuk Tuhan. Dedikasikan keluargamu untuk Tuhan. Dedikasikan anak-anakmu untuk Tuhan. Boleh katakan amin saudaraku. Kalau punya anak bukannya anaknya menjauhkan kita dari Tuhan. Diberkati Tuhan dengan anak, tambah cinta Tuhan. Kita didik anak-anak kita juga cinta Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara diberkati dengan pekerjaan, dedikasikan pekerjaan saudara untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Boleh katakan amin saudaraku. Orang yang hidupnya tanpa dedikasi, kering dari yang namanya favor, dari yang namanya penyertaan, dari yang namanya kebaikan berkat Tuhan ini. Ada berapa banyak orang daripada mengutamakan Tuhan, daripada menyenangkan hati Tuhan, pilih nikmat untuk diri sendiri. Coba Anda renungkan, ini namanya hidup tanpa dedikasi buat Tuhan. Daripada doa bangun pagi, doa 1 jam, lebih pilih tidur 1 jam lebih lama. Daripada buka Alkitab baca 1, 2, 3 pasal. 1 pasal aja, waduh rasanya perjuangan. Tapi berapa banyak bapak-bapak pilih baca koran, sampai lembaran-lembaran semuanya dibaca. Iklan kecil-kecil pun semuanya dibaca semuanya. Saudaraku, berapa banyak orang yang hidup seperti itu. Daripada berjuang, bersaksi, menyelamatkan jiwa. Berjuang, membangun, memuridkan anggotanya. Supaya jadi KKS, kelompok saya berlipat kali ganda. Kita terus ngomong sama diri kita, ngapain ya saya melakukan semuanya itu. Mendingan saya santai saja, mendingan saya nikmat saja. Saya ngomong sama saudara, kenikmatan dan kenyamanan adalah godaan paling besar sehingga kita tidak bisa mendedikasikan hidup kita bagi Tuhan. Kalau kita izinkan kenikmatan dan kenyamanan merampas dedikasi kita dari Tuhan, kita hidup tanpa dedikasi kepada Tuhan. Kita nggak cari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu. Kita jadi kering, kita jadi kosong. Hari ini saya ajak saudara, pastikan yang nomor 1 dalam hidupmu, Yesus terlebih dahulu. Ada yang namanya hati yang cinta Tuhan, hati yang mengutamakan Tuhan. Kalau pilih 2, yang satu kebaktian, yang satu ya
acara yang lainnya. Kadang-kadang dalam hidup kita harus memilih hal-hal yang seperti itu. Saya tantang saudara, utamakan Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup saudara. Anda coba cari cara usaha supaya kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sebagian orang berpikir gini, kalau saya ngutamain Tuhan, mikirnya cuma Tuhan, jadi berkat. Kapan untuk diri saya sendiri? Kapan untuk kesenangan saya sendiri? Makanya Alkitab ngomong gini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Kalau kita cari semuanya terlebih dahulu, kita kehilangan banyak. Tapi kalau kita cari kerajaan Allah terlebih dahulu, semuanya Tuhan yang berikan. Artinya dengan kata lain, Tuhan yang jadi jaminan untuk hidup kita. Tuhan yang jadi kepastian untuk masa depan kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Justru favor dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan ini yang akan membuat kita yang lemah jadi kuat. Kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan ini akan membuat kelemahan kita dirubah jadi kekuatan. Kita baca 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama dengan keras semuanya. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Boleh lihat ke depan sini. Saudaraku, kita mau apa yang bodoh bagi dunia. Saya ngomong begini sama saudara. Seringkali kita ikut Tuhan itu dianggap bodoh buat dunia. Benar? Untuk pikiran orang dunia, ngapain kamu kebaktian, kamu dapat apa? Ngapain kamu korban? Ngapain kamu pelayanan? Ngapain kamu doa? Gak usah sampai seperti itu. Bodoh bener. Buat orang dunia yang kita lakukan itu bodoh. Tapi saya ngomong sama saudara, gak apa-apa dianggap bodoh menurut dunia asalkan dipilih oleh Allah. Tadi Alkitab ngomong, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah, memalukan orang-orang yang berhikmat. Doa saya, sekalipun kita dianggap bodoh oleh pikiran orang dunia, tapi kita semua di tempat ini orang-orang pilihan Allah yang akan diberkati dan diurapi oleh Tuhan untuk mempermalukan yang bijaksana menurut dunia. Bukan cuma itu, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kadang-kadang sebagian orang berpikir kita bisa sukses kalau kita pinter. Kita bisa sukses kalau kita strateginya hebat, ini itu dan lain sebagainya. Nanti Anda akan lihat. Kalau saudara hidup dalam favornya Tuhan, mungkin secara dunia teman saudara nganggap kurang pinter. Anda kurang pinter, Anda nggak sekuat mereka, Anda dianggap lemah. Tapi kalau ada favor daripada Tuhan, Tuhan buka satu jalan saja buat saudara. Anda dibawa naik berlipat kali ganda. Apa yang harusnya butuh 10 tahun, Tuhan kerjakan 1 tahun dalam hidup saudara. Orang akan heran kok bisa yang lemah jadi kuat. Kuncinya ada favor Tuhan dalam hidup saudara. Ada kemurahan dari Tuhan. Mereka geleng-geleng lihat gak masuk akal ya. Mereka ngomong dalam hatinya, saya lebih pintar dari dia, kenapa dia lebih maju? Dengarkan baik-baik, favor dari Tuhan. Kemurahan dari Tuhan. Kebaikan dari Tuhan. Yang akan mendandani, yang akan mempercantik hidup saudara. Karena itu punya hati yang berdedikasi kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Yang dedikasi sama Tuhan bukan yang nyanyi. Tuhan aku cinta Tuhan. Bukan sekedar yang ngomong cinta Tuhan. No, Tuhan melihat apa? Hati. Sementara firman Tuhan ini disampaikan. Anda harus sadar Tuhan sedang menyelidiki setiap lorong di hati kita. Doa saya mulai hari ini. Tambah kuat cinta kita sama Tuhan. Tambah sungguh-sungguh kita ikut Yesus. Tambah kuat komitmen kita kepada Tuhan. Tambah sungguh-sungguh dedikasi kita hidup bagi Yesus. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya mau bagikan sama saudara. Di Alkitab dicatat tentang 4 binatang yang lemah, yang kecil. Tapi karena favor dari Tuhan jadi kuat, jadi powerful, jadi luar biasa. Sehingga kita yang sekarang merasa lemah, kita yang merasa kecil. Saudara ngerti bagaimana favor Tuhan bisa mengubah hidup kita.
Kita baca Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Saya bacakan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi. Tetapi yang sangat apa? Cekatan. Alkitab bahasa Indonesia menulis kata cekatan. Tapi kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris, beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan bukan cekatan, tapi ditulisnya very, very wise. Bukan cuma very wise, very, very wise. Kecil, tapi very, very wise. Very itu sangat, sangat amat. Wise itu bijaksana, berhikmat. Sangat amat berhikmat. Sangat amat bijaksana. Ini favor dari Tuhan. Ini hikmat yang Tuhan berikan. Karena itu sekalipun mereka kecil, sekalipun harusnya lemah, tapi jadi luar biasa. Kita lihat ya langsung ya. Yang pertama, semut. Ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat. Betul? Tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ini hikmat semut. Kita semua tahu semut itu bangsa yang tidak kuat. Kita tekan saja dia mati. Bangsa yang tidak kuat. Tapi hikmat semut ini dengarkan baik-baik. Sampai dipuji dalam Alkitab. Dia mengumpulkan makanannya pada musim panas. Karena dia kumpulkan makanannya pada musim panas. Makanan itu sumber kehidupannya. Makanan itu jadi power dalam hidupnya. Makanya dia bisa bertahan melewati musim panas. Melewati musim dingin. Sepanjang waktu dia bisa bertahan. Kenapa? Ada makanan, ada sumber kehidupan, ada power. Bukan cuma bertahan. Semut bisa beranak pinak. Semut bisa berkembang biak. Kita matiin satu. Kita di rumah semprot baygon. Baru sebentar semprot. Besok sudah muncul lagi. Nggak habis-habis. Dahsyat sekali. Kehidupannya kuat. Kenapa? Kuncinya Alkitab ngomong. Hikmat semut. Mengumpulkan makanannya. Doa saya, hikmat semut ini diimpartasikan dalam hidup setiap pribadi di tempat ini. Apakah saudara juga giat mengumpulkan makanan saudara? Bukan makanan biasa. Ini bicara tentang makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Makanan rohani itulah rema firman Tuhan. Waktu pagi hari saudara bangun. Apa yang pertama kali saudara lakukan? Sebagian orang langsung sibuk dengan semua aktivitas macam-macam. Tapi apakah saudara belajar dari semut? Yang kerja untuk mengumpulkan makanan. Gimana kita kerja rohani mengumpulkan makanan, mengumpulkan rema? Kita berdoa. Kita baca firman Tuhan. Kita gali firman Tuhan. Itu kerja saudaraku. Gali firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Kita nikmati firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus bicara. Kita duduk menanti-nantikan Tuhan. Kita enggak tergesa-gesa. Kita terus tekun. Tanya sama Tuhan. Dengar suara Roh Kudus. Sampai firman Logos itu dibukakan. Disingkapkan. Muncul rema. Inilah rema makanan buat manusia roh kita. Inilah makanan yang akan mendatangkan, yang akan menjadi sumber kehidupan buat kita, buat spirit kita. Inilah makanan roh yang akan menjadi power di dalam hidup kita. Tanpa makanan ini namanya nggak ada makanan. Kalau kita nggak makan, kita jadinya apa? Lemes. Semut kalau nggak ada makanan, dia mati. Tapi karena dia ada makanan, dia bisa bertahan sepanjang tahun kuat. Beranak pinak, berkembang biak, berlipat ganda dengan dahsyat. Kenapa? Ada makanan, ada power. Karena ada power, maka ada pelipat gandaan. Saya berdoa tahun 2015 ini akan terjadi pelipat gandaan yang sangat besar dalam hidup saudara. Kalau ada rema, maka ada power. Kalau ada power, terjadilah pelipat gandaan yang dahsyat dalam hidup saudara. Global blessings. Tapi perlu kesungguhan hati. Untuk kerja, menggali, sampai dapat makanan
rohani. Dapat rema dalam hidup kita. Spirit kita dikasih makan. Roh kita dibangun. Makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Ini hikmat semut. Buat dunia ini kebodohan. Ngapain baca-baca firman? Dengarkan baik-baik. Kalau saudara dapat makanan roh ini. Dapat rema. Di pagi hari kerja dulu dalam roh. Untuk dapat rema. Pagi hari Anda dapat rema. Sepanjang hari engkau diberkati oleh Tuhan. Tanpa rema dari Tuhan, gak ada power. Kalau gak ada power, kita kerja banyak, aktivitas banyak, mikir ini itu banyak, perencanaannya banyak, hasilnya nol, hasilnya kosong. Berapa banyak orang kerjanya banyak, rugi terus, hasilnya sia-sia. Hari ini saya ngomong sama saudara, ambil waktu kerja dalam roh, terima petunjuk dari Tuhan, terima rema. Kalau ada rema, ada pengurapan Tuhan, ada power. Kalau ada power, ada kuasa yang menyertai, akan ada terobosan, breakthrough, dan pelipat gandaan besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu hikmat semut yang pertama. Yang kedua, binatang yang kedua yaitu pelanduk. Ayat 26. Pelanduk bangsa yang lemah. Jelas Alkitab ngomong lemah. Tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Suatu kali Tuhan Yesus bercerita tentang orang yang membangun rumah. Yang satu di atas dasar pasir. Yang satu di atas dasar batu karang. Saudaraku, dua-duanya bisa berdiri. Tapi ketika angin ribut datang, hujan datang, banjir datang. Yang satu roboh, yang satu kokoh. Pertanyaannya, yang mana hidup saudara? Yang mana kehidupan rohanimu, yang mana pekerjaan, yang mana pelayanan saudara? Yang mana keluarga saudara? Yang akan roboh atau yang berdiri kokoh? Itu ditentukan oleh dasar yang kita bangun. Karena setiap orang membangun, pasti setiap orang membangun. Tetapi di atas dasar apa kita membangun, itu yang menentukan apakah kita akan roboh atau kita akan kokoh. Saya doa jemaat keluarga Allah di tempat ini. Orang-orang yang hidupnya kokoh. Kehidupan rohaninya kokoh. Pelayanannya kokoh. Enggak sebentar maju, sebentar mundur. No. Kokoh. Tetap maju bersama Tuhan. Tetap naik dan tidak turun. Melakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Terbang tinggi bersama Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa keluarga saudara kokoh. Saya berdoa pekerjaan saudara kokoh. Masa depan saudara kokoh. Tapi bangun di atas dasar batu karang, gunung batu. Ini bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu dasar yang teguh. Dan Alkitab jelas ngomong, tinggallah ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Jadi kalau semuanya nanti datang, hujan badai dan lain sebagainya datang. Yang tersisa iman, pengharapan dan kasih. Kalau kita membangun hidup kita di luar yang tiga ini, yang lainnya habis. Cuma yang tersisa yang tiga ini. Kalau pernikahan gak dibangun di atas dasar iman, pengharapan dan kasih, habis. Pasti roboh. Kalau pekerjaan saudara tidak dibangun di atas dasar iman, pengharapan dan kasih, roboh. Kalau pelayanan kita tidak dibangun iman, pengharapan dan kasih, akhirnya roboh. Tapi yang kokoh berdiri, iman, pengharapan, dan kasih. Iman hati kita tertuju sama Tuhan. Pengharapan kita terus bergantung mengandalkan Tuhan. Dari hati yang mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Berdedikasi penuh sama Tuhan. Karena Tuhan itu dasar yang teguh. Langit bumi boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak berubah. Tuhan kita tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, binatang ketiga belalang, ayat 27. Belalang tidak mempunyai raja. Namun semuanya berbaris dengan teratur. Ini hebat. Ini sukar sekali. Gak punya raja. Gak ada yang ngatur, gak ada yang nyuruh-nyuruh, gak ada yang ngawasi, gak ada yang mengingatkan. Tetapi berbaris dengan teratur. Artinya tetap maju. Gak diawasi, tetap bergerak. Gak diawasi, tetap bekerja. Dengan kata lain, belalang ini hikmatnya adalah dia punya inisiatif yang kuat untuk maju. Mari kita teliti diri kita masing-masing. Ada enggak hikmat belalang ini dalam hidup kita?
Dalam pekerjaan saudara, untuk kita kerja harus diawasi bos kita, supervisor kita, diingatkan lagi, dimotivasi lagi giat, lagi ngerjain. Atau tanpa diawasi pun kita tetap giat untuk bekerja. Dalam kehidupan rohani kita, apakah kita selalu harus dimotivasi? Ayo kelompok sel, ayo pelayanan. Besok minggu tugas loh ya, jangan lupa. Kenapa kok harus diingatkan? Karena pemimpinnya ngerti kalau nggak diingatkan terus, kendor, ngilang tiba-tiba. Hari ini saudaraku, kita buka hati kita, terima hikmat belalang ini. Karena firman Tuhan ngomong, ini binatang yang sangat berhikmat. Kecil, lemah, tapi berhikmat. Dengan hikmatnya itu dia jadi kuat. Saya berdoa hikmat Allah ini masuk dalam spirit saudara. Masuk dalam hati saudara. Mulai hari ini gak ada yang nyuruh, gak ada yang mengingatkan pun. Kita tetap maju. Kita tetap berdoa. Kita tetap bertekun di dalam firman Tuhan. Kita tetap bersaksi. Kita tetap giat di dalam pekerjaan kita. Boleh katakan amin saudara. Ini hikmat belalang. Ada inisiatif yang kuat di dalam hidup kita. Tidak selalu harus diawasi, nggak selalu harus diingatkan. Ini bicara tentang yang kanak-kanak dengan yang dewasa. Yang kanak-kanak masih harus diingatkan. Tapi yang dewasa maju. Apakah saudara dewasa di dalam tanggung jawab pekerjaan saudara? Apakah saudara dewasa dalam tanggung jawab untuk keluarga saudara? Apakah saudara juga dewasa dalam tanggung jawab kehidupan rohani, pelayanan saudara? Kadang-kadang kita dewasa di satu bidang, belum tentu dewasa di bidang yang lain. Tapi hikmat belalang punya inisiatif. Mulai hari ini terima hikmat Allah ini masuk dalam spirit saudara. Yang keempat, binatang keempat ayat 28 saya bacakan buat saudara. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Alkitab bahasa Indonesia menulis tentang cicak. Tapi di dalam bahasa Inggris saudaraku, ya, ada yang menerjemahkan cicak, tapi juga ada yang menerjemahkan sebagai spider. Spider itu apa? Laba-laba. Jadi ada yang menulisnya begini, laba-laba menggenggam dengan tangannya dan ada di istana-istana raja. Maksudnya begini, coba perhatikan semuanya. Kalau Anda perhatikan laba-laba menenun sarangnya, dia pakai tangannya, dia mulai kerja, benar? Dia kerja sedemikian rupa, pelan-pelan terus, maju dia kerjain. Satu persatu dia buat kerangkanya, terus dia jalin benang-benangnya terus. Sampai sekian waktu kita ngelihat jadinya luar biasa. Kita sendiri terheran-heran, kok ini jaring laba-laba ini, sarang laba-laba ini, hasilnya bisa bagus sekali. Enggak cuma itu saja. Setelah bagus selesai, dia akan menunggu dengan sabar sampai mangsanya yang akan masuk ke sarangnya, ke jaringnya. Artinya begini, hikmat laba-laba ini, dia kalau melakukan sesuatu enggak asal-asalan. Waktu dia menenun sarangnya, dia tenun sarangnya dengan terampil. Dia lakukan pekerjaannya se-excellent mungkin. Itu hikmat laba-laba. Makanya Alkitab juga ngomong di Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Anda perhatikan baik-baik. Orang kalau yang punya hikmat laba-laba ini. Kalau ngerjain sesuatu gak mau asal-asalan. Ngerjain sesuatu harus yang baik. Harus yang excellent. Harus yang terampil. Alkitab mau di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Mari kita koreksi diri kita. Selama ini dalam mengerjakan tanggung jawab kita di pelayanan. Tanggung jawab kita di pekerjaan. Tanggung jawab kita di rumah atau dimanapun. Kita lakukan se-excellent mungkin. Kalau belum excellent kita kembali lagi
kita ulangi, kita kerjakan lagi sampai excellent, sampai bagus. Atau kita sudah asal ngerjain sudah ditinggal. Separuh jalan ditinggal, asal selesai ditinggal. Yang mana? Karena itu akan menentukan hikmat laba-laba ini yang membuat dia mampu sampai di istana-istana raja. Orang yang gak punya hikmat laba-laba ini bukan di hadapan raja-raja berdirinya, di hadapan orang-orang hina. Tetapi kalau saudara mengerjakan nih, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, tanggung jawab saudara, se-excellent mungkin. Bukan di hadapan orang-orang hina. Tuhan akan angkat saudara di hadapan raja-raja, saudara akan berdiri. Hari ini saya berdoa, hikmat laba-laba ini juga diberikan Tuhan di dalam hidup saudara. Jangan asal, ngerjain jangan asal. Ngerjain dengan segenap hati. Harus yang baik. Kalau enggak baik, diulangi lagi, dikerjakan lagi sampai baik. Kita harus ngomong, kalau ini yang ngerjain saya, harus yang baik. Enggak boleh yang asal-asalan. Karena hasil pekerjaan kita itu wajah kita. Kita pikir kalau kita ngerjain asal-asalan ya sudah, kita maunya santai enak. Tapi wajah kita di situ. Dengan kata lain wajahnya jadi asal-asalan. Karena itu yang dilihat orang. Tapi kalau kita ngerjakan dengan excellent, orang ngelihatnya excellent, wajah kita excellent. Di hadapan raja-raja, kita akan berdiri. Doa saya ini yang terjadi dalam hidup saudara tahun 2015, di hadapan raja-raja Tuhan akan angkat, saudara akan berdiri dan Tuhan akan berkati saudara. Tapi balik lagi, kuncinya hati yang berdedikasi penuh kepada Tuhan. Kalau kita punya hati yang dedikasinya penuh sama Tuhan. Sekalipun kita lemah, kita anggap diri kita kecil dibandingkan orang lain. Dibandingkan keluarga kita, dibandingkan kompetitor kita. Kita kecil, kita lemah. Tapi kalau saudara hidup dalam perkenanan Tuhan, maka favor dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan itu yang akan mendandani hidup saudara. Yang akan memastikan Mazmur 112 tergenapi dalam hidupmu. Saudaraku, saya ngalami itu dalam hidup saya. Saya mesti ngomong begini, dalam hidup saya saya punya banyak kekurangan, kelemahan, saya melakukan sangat banyak kesalahan. Tetapi saya di hati punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya punya hati yang saya tahu saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhan. Dan saya memang mau mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Waktu saya remaja, Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Buat saya waktu itu enggak mudah. Karena saya punya cita-cita yang lain. Saya punya mimpi yang lain. Dulu saya punya mimpi jadi pengusaha. Waktu saya TK, impian saya suatu hari nanti, karena dulu Pak Obaja adalah pengusaha, bisnismen ya, ngelihat papanya pengusaha waktu itu, jadi mimpinya jadi pengusaha. Jadi impian saya waktu anak TK, mimpinya suatu hari kalau aku besar, aku mau jadi bisnismen yang sukses, aku akan bangun perusahaan yang super besar. Setelah selesai bangun yang super besar lagi, bangun lagi super besar, jadi sangat besar, sukses. Maunya begitu. Tapi Tuhan bicara sama saya, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Beda sama keinginan saya. Itu pertama adalah pergumulan, pertama adalah pertentangan di hati. Tapi karena ada hati yang mau menyukakan Tuhan, karena ada hati yang mau mendedikasikan hidup Tuhan, sekalipun berat, sekalipun beda dengan pikiran saya belajar ngomong, ya Tuhan aku mau. Ya Tuhan, ini hidupku pakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Saya serahkan hidup saya. Akhirnya saya dikirim Pak Obaja untuk belajar sekolah Alkitab sekian lama. Setelah itu kembali ke Solo. Setelah kembali Solo, cuma sekitar beberapa bulan. Terus Pak Obaja ngomong sama saya, sekarang fokus perintisan gereja di Jogja. Saudaraku, saya ngomong begini, pada waktu itu buat saya juga enggak mudah. Kenapa? Karena buat saya Jogja pada waktu itu tidak masuk di dalam pikiran, di dalam bayangan. Saya bakal ada di Jogja tuh enggak ada rencana sama sekali. Tapi itu yang Tuhan mau, disuruh ngerintis. Dan saya ngerti yang namanya pekerjaan perintisan itu selalu tidak mudah. Oke, kalau pekerjaan
yang sudah jalan maju. Saudara semua yang bekerja kan saudara tahu. Pelayanan juga sama. Pelayanan yang sudah maju, gereja misalnya di Solo yang sudah maju. Minggu depan kita datang gak ngapa-ngapain pun juga sudah tetap jalan. Tapi kalau yang namanya perintisan itu butuh perjuangan yang sangat kuat. Butuh kesungguhan hati, butuh bayar harga. Dan Tuhan suruh saya lakukan. Saya ngomong sama Tuhan, ya Tuhan ini hidupku, pakai aku jadi alatmu. Walaupun gak gampang loh saudaraku. Waktu itu saya berangkat ke Jogja mulai gereja, umur saya 20 tahun. 20 tahun jadi gembala, disuruh mengembalikan jemaat usianya bervariasi. Ada yang sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Anda bayangkan saja, jadi gembala mesti konseling pernikahan, padahal belum menikah waktu itu. Padahal masih umur 20 tahun. Jadi buat saya ada banyak yang gak enak. Apalagi kadang kalau ditanyain sama teman-teman, ditanyain sama orang lain. Kamu sekarang pekerjaannya apa? Untuk jawab pendeta. Itu zaman itu saudaraku. Bergumul di hati. Yang lainnya pengusaha, yang lainnya ini itu. Kamu apa? Pendeta? Hah? Selalu orang. Hah? Itu jadi tekanan batin buat saya. Jadi untuk saya ngomong ya sama Tuhan. Tapi sekali lagi karena saya mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun kadang beda, kadang harus menyalapkan kedagingan. Saya ngomong ini aku Tuhan pakai hidupku untuk hormat kemuliaan-Mu. Akhirnya jalan juga. Di Jogja sudah mulai maju. Sekian tahun yang lalu Pak Obaja mulai umumkan. Sekarang visi Indonesia. Bukan cuma Indonesia, bangsa-bangsa. Gereja kita jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Nah untuk mulai melakukan itu langkah pertama Jakarta dulu. Jadi Pak Obaja ngomong saya fokus pelayanan untuk Indonesia, bangsa-bangsa. Jadi pertama Jakarta dibangun dengan sungguh-sungguh. Saya ngomong begini. Buat orang lain mungkin punya pandangan yang berbeda. Tapi buat saya yang sudah sekian tahun di Jogja, berakar, sudah kuat di situ, membangun pelayanan. Kita, gereja kita sudah maju, sudah tertata, terus dibangun, makin hari makin berkembang. Sekarang harus fokus kembali untuk sesuatu yang baru. Sekali lagi, ini perintisan, ngulangi lagi dari bawah. Sekali lagi ini perjuangan. Ini butuh bayar harga. Tapi balik saya ngomong sama Tuhan, Tuhan pakai hidupku jadi alat untuk kemuliaan-Mu. Saya belajar untuk mengikuti Tuhan. Saya belajar mendedikasikan hidup saya sama Tuhan. Dan saya ngomong begini. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, tidak akan merugikan kita. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, pasti mendatangkan kebaikan semata-mata dalam hidup kita. Kenapa saya ngomong begitu? Saya ngomong sama saudara hari ini. Dalam hidup saya merasakan ada favor kemurahan Tuhan yang sangat besar saya rasakan. Saya bisa ngomong, saya enggak hidup sendiri. Saya bisa ngomong, ada tangan Tuhan yang nyata, yang menuntun saya, yang menggiring saya. Saya mau jalan kemana, saya tahu jalan saya ini enggak jalan sendiri. Saya tahu kayak saya itu diarahkan. Mungkin saya enggak dengar suara Tuhan audible, tapi saya tahu tangan Tuhan ini mengarahkan hidup saya. Kalau saya mau buat salah yang fatal, Tuhan langsung blok, dipastikan gak cebur di situ. Tuhan pastikan rencana saya batal. Karena Tuhan tahu kalau saya jalan terus, saya kecebur di situ. Tapi saya diselamatkan sama Tuhan. Setelah lewat saya lagi tahu, oh ternyata ini yang Tuhan maksudkan. Ternyata Tuhan jagai, ternyata Tuhan lindungi. Saya bisa merasain tangan Tuhan begitu nyata. Ada favor dari Tuhan. Dimanapun saya berada, Tuhan selalu nyatakan anugerahnya. Kebaikan, selalu ada kemajuan, selalu ada pertumbuhan, selalu ada terobosan. Tidak henti-hentinya. Saya tuh ngalami yang namanya firman Tuhan ngomong, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang menetapkan siapa? Tuhan. Saudara ngerasain gak? Hidup Tuhan yang menetapkan. Sebagian orang menetapkan diri sendiri. Langkahnya mikir sendiri, jalan sendiri, ngelangkah sendiri. Makanya di luar favor, di luar kemurahan Tuhan. Gak terima, gak ngalami. Tapi kalau saudara hidup di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Habis ini ke situ. Habis itu ini. Berikutnya ini.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Saya rasakan sekali. Hidup saya enggak sendiri. Kalau saudara di ruangan sendiri dan kalau saudara di satu ruangan yang sama ada orang lain. Saudara ngerti ada bedanya. Hidup kita juga gitu. Kalau kita hidup melangkah sendiri dan kalau kita ada Tuhan yang menuntun hidup kita. Anda akan tahu Tuhan ada dalam hidup saudara. Tuhan ada di dalam keluarga saudara. Tuhan menyertai langkah-langkah hidup saudara. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Enggak sampai di situ. Apabila ia jatuh. Orang benar pun, orang ikut Tuhan, dedikasi sama Tuhan pun bisa salah, bisa jatuh. Tapi janji Tuhan begini, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangan saudara. Tuhan menopang keluarga saudara. Tuhan menopang masa depan saudara. Karena itu saya ajak, dedikasikan hidup saudara sama Tuhan. Anda akan mengalami kerajaan Allah berdedikasi juga di dalam hidup saudara. Ada favor dari Tuhan nyata dalam hidupmu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, ku berikan hatiku